Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilson Firmansyah dengan NIM 243500017 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear plus trend test split. Yang pertama itu ada import library. Bagian ini digunakan untuk memanggil library yang dibutuhkan dalam program. Di sini ada yang namanya NumPy. Ya, ini NumPy ya. NumPy ini digunakan untuk mengolah data angka. Dan di sini ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik. Dan di sini ada Skitlearn. Digunakan untuk membagi data, membuat model regresi, serta mengevaluasi hasil prediksi. Yang kedua ini menyiapkan dataset. Pada bagian ini dibuat data jam belajar sebagai variabel input X, ini jam belajar, dan nilai ujian sebagai variabel output Y. Nah, ini ada nilai ujian sebagai nilai output Y. Yang ketiga ada membagi data. Membagi data atau trend test split. Data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Sebanyak 75% data ini digunakan untuk melatih model, sedangkan 25%-nya digunakan untuk menguji model. Yang keempat ada membuat dan melatih model regresi. Model regresi linear dibuat dan dilatih menggunakan data latih. Pada tahap ini model belajar hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Yang kelima ini ada menampilkan parameter model. Program menampilkan nilai koefisien dan intercept. Koefisien ini menunjukkan pengaruh jam belajar terhadap nilai, sedangkan intercept adalah nilai awal saat jam belajar dari 0. Dan yang keenam, ini ada melakukan prediksi pada data tes. Model digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan data uji. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aslinya. 7. Evaluasi model regresi. Model dievaluasi menggunakan MAE, MSE, dan R2. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi data. Yang kedelapan ada visualisasi hasil regresi. Grafik ditampilkan untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Ini jam belajar dan nilai ujian. Titik menunjukkan data asli, sedangkan garis menunjukkan hasil prediksi model. Yang kesembilan ini ada prediksi data baru. Model digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan data baru, yaitu 9 jam belajar. Hasil ini menunjukkan penerapan model pada kondisi nyata. Ini prediksi data baru untuk 9 jam belajar. Saya coba run ya. Nah, di sini ada terlihat koefisien slope 6.58, intercept 40,5
9000001. Hasil prediksi data tes jam belajar 2 dan 6, nilai asli 58 dan 80, nilai prediksi 54, 12, 80 dan 44. Evaluasi model MAE 0,6599999966, MSE 0,48399999995, R2 skornya 0,9969024000001. Dan di atas ini ada variabel explorer. Bisa dilihat ini variabel explorernya. Saya scroll. Nah, ini variabel explorernya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangnya mohon maaf sebelumnya. Saya izin mengakhiri video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.